Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdino Putra Pratama dari kelas B dengan NPM 21012010015. Kali ini saya akan menjelaskan sekaligus memaparkan materi mengenai penerapan ekonomi dalam matematika bisnis. Materi pertama adalah deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Dalam deret hitung, untuk mencari suku ke N, dapat menggunakan rumus Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. Sedangkan, untuk mencari pembeda, dapat menggunakan dua rumus. Pertama, jika diketahui suku secara berurutan, maka menggunakan rumus B sama dengan Sn plus 1 min Sn. Kedua, jika tidak diketahui suku secara berurutan, maka menggunakan rumus N2 dikurangi N1 dikali B sama dengan Sn2 dikurangi Sn1. Dalam deret hitung, untuk mengetahui atau mencari jumlah suku N pertama, dapat menggunakan dua rumus juga. Pertama, dapat menggunakan rumus Jn sama dengan N per 2 dalam kurung S1 plus Sn. Atau dapat menggunakan rumus kedua, Jn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus. Hasil penjualan PT Makmur Abadi pada tahun ketiga dan keempat adalah 165 juta dan 220 juta. Jika perkembangan hasil penjualan memiliki pola yang sama dengan deret hitung, hitunglah A. Berapakah hasil penjualan pada tahun pertama, B. Berapakah hasil penjualan pada tahun ke-8, dan C. Pada tahun keberapa penjualan sebesar 330 juta. Di sini telah diketahui S3 sama dengan 165 juta dan S4 sama dengan 220 juta. Pertama-tama kita akan mencari pembeda dengan memasukkan rumus B sama dengan S4 dikurangi S3. B sama dengan 220 juta dikurangi 165 juta. B sama dengan 55 juta. Selanjutnya kita akan mencari jawaban dari soal A menggunakan rumus S3 sama dengan A plus 2B. 165 juta sama dengan A plus 2 dikali 55 juta. S3-nya kita masukkan, B-nya kita masukkan. 165 juta sama dengan A plus 110 juta. A sama dengan 165 juta dikurangi 110 juta. A sama dengan 55 juta. Selanjutnya kita akan mencari jawaban dari soal B menggunakan rumus A plus N-1. S8 sama dengan A plus 7B. S8, A-nya kita masukkan 55 juta, B-nya kita masukkan 55 juta. S8 sama dengan 55 juta ditambah 385 juta. S8 sama dengan 440 juta. Sekarang kita akan mencari jawaban dari soal C. Dengan menggunakan rumus A plus N-1 kali B. 330 juta, A-nya kita masukkan 55 juta. B-nya kita masukkan 55 juta. 330 juta sama dengan 55 juta plus 55 juta N dikurangi 55 juta. 55 juta N sama dengan 330 juta. N sama dengan 6. Jadi, hasil penjualan pada tahun pertama adalah 55 juta. Hasil penjualan pada tahun ke-8 adalah 440 juta. Dan pada tahun keberapa penjualan sebesar 330 juta adalah pada tahun ke-6. Materi selanjutnya adalah deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Pada deret ukur, untuk mencari suku ke N, dapat menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali P pangkat N-1. Sedangkan untuk mencari pengganda, dapat menggunakan rumus P sama dengan Sn plus 1 dibagi Sn. Pada deret ukur, untuk mencari jumlah N suku pertama, dapat menggunakan dua rumus. Pertama, jika pengganda lebih besar daripada 1, maka menggunakan rumus Jn sama dengan A dalam kurung P pangkat N-1 dibagi P-1. Jika pengganda lebih kecil daripada 1, maka menggunakan rumus Jn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi P pangkat N dibagi 1 min P. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus. Keuntungan suatu perusahaan X menunjukkan peningkatan sebesar 5% per tahun. Asumsi keadaan pasar saat ini adalah kontinu. Berapa keuntungan perusahaan pada tahun ke-10 jika diketahui keuntungan tahun pertama adalah 100.000,
Tentukan total keuntungan pada 10 tahun pertama. Diketahui A sama dengan 100.000 dan N sama dengan 10. Pertama-tama kita akan mencari S2. S2 sama dengan 100.000 ditambah dalam kurung 5% dikali 100.000 sama dengan 100.000 ditambah 5.000. S2 sama dengan 105.000. Selanjutnya kita akan mencari pengganda dengan menggunakan rumus S2 dibagi S1 sama dengan 105.000 dibagi 100.000. Pengganda sama dengan 1,05. Selanjutnya, kita akan mencari S10 dengan menggunakan rumus A kali P pangkat N min 1. S10 sama dengan A kita masukkan 100.000, pengganda kita masukkan 1,05, N min 1 kita masukkan 9. S10 sama dengan 100.000 dikali 1,05 pangkat 9 yaitu hasilnya 1,55132. S10 sama dengan 155.132,82. Selanjutnya kita akan mencari J10 menggunakan rumus A dalam kurung P pangkat N-1 dibagi P-1. J10 sama dengan A kita masukkan 100.000, P kita masukkan 1,05, N kita masukkan 10, dan P kita masukkan 1,05. J10 sama dengan 100.000 dalam kurung 1,62889 dikurangi 1 dibagi 0,05. J10 sama dengan 100.000 dikali 0,62889 dibagi 0,5. Hasilnya J10 sama dengan 1.257.789,25. Materi selanjutnya adalah fungsi permintaan dan penawaran. Pada gambar ini merupakan grafik dari fungsi permintaan, di mana garis berwarna merah ini merupakan fungsi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan adalah QD sama dengan A min BB atau PD sama dengan A min BG. Sedangkan pada gambar ini adalah grafik fungsi penawaran. Garis berwarna biru merupakan fungsi penawaran. Bentuk umum dari fungsi penawaran adalah QS sama dengan min A plus BB atau PS sama dengan A plus BG. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dapat dicari menggunakan rumus QD sama dengan QS. Berikut ini merupakan grafik keseimbangan pasar. Lingkaran berwarna kuning merupakan letak dari titik equilibrium atau titik keseimbangan, sedangkan garis berwarna merah merupakan fungsi permintaan, dan garis berwarna biru merupakan fungsi penawaran. Kita masuk pada contoh kasus. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 36 min 3B, sedangkan fungsi penawarannya ditunjukkan dengan persamaan QS sama dengan 2P min 4. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta pada pasar? Gambarkan grafik equilibriumnya. Pertama-tama, kita akan mencari keseimbangan pasar dengan menggunakan rumus QD sama dengan QS. 36 min 3B sama dengan 2P min 4. Kita masukkan QD dan QS-nya. Min 3P min 2B sama dengan min 4 min 36. Min 5P sama dengan min 40. P sama dengan 8. Selanjutnya, kita mencari Q dengan menggunakan salah satu fungsi yang ada. Q sama dengan 36 min 3B. Q sama dengan 36 min 3 dikali 8. Q sama dengan 36 min 24. Q sama dengan 12. Jadi, equilibrium terjadi pada harga 8 atau PE sama dengan 8 dan kuantitas 12 atau QE sama dengan 12. Untuk menggambar grafik, pertama-tama kita masukkan PE sama dengan 8 dan QE sama dengan 12 pada grafik. PE sama dengan 8 dan QE sama dengan 12. Ini merupakan titik equilibrium. Selanjutnya, kita mencari kurva permintaan jika P sama dengan 0. QD sama dengan 36 min 3P. QD sama dengan 36 min 3 kali 0. Q sama dengan 36. Selanjutnya, kita mencari kurva penawaran jika Q sama dengan 0. QS sama dengan 2P min 4. 0 sama dengan 2P min 4. 2P sama dengan 4. P sama dengan 2. Lalu kita masukkan Q sama dengan 36.
dan P sama dengan 2 pada grafik. Setelah itu, kita tarik garis titik tersebut melewati titik equilibrium, sehingga membentuk garis berwarna biru dan merah. Garis biru ini merupakan fungsi penawaran, sedangkan garis merah merupakan fungsi permintaan. Materi selanjutnya adalah menentukan persamaan garis. Dalam menentukan persamaan garis dapat menggunakan dua metode, yaitu metode 2 titik dan metode 1 titik. Dalam penerapan ekonomi, dapat digunakan untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran. Jika diketahui 2 titik, maka untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran menggunakan rumus Q min Q1 dibagi P min P1 sama dengan Q2 min Q1 dibagi P2 min P1. Jika diketahui 1 titik dan 1 slope, maka untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran menggunakan rumus Q min Q1 sama dengan M dalam kurung P min P1. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus. Ketika harga suatu produk 1000, maka produk akan terjual sebanyak 500 unit. Tetapi jika harga produk naik menjadi 1500, maka produk hanya akan terjual sebanyak 200 unit. Tentukan fungsi permintaannya dan gambarlah grafiknya. Diketahui dari soal Q1 sama dengan 500, P1 sama dengan 1000, Q2 sama dengan 200, P2 sama dengan 1500. Kita masukkan yang sudah diketahui dalam soal ke dalam rumus ini. Menjadi Q min 500 dibagi P min 1000 sama dengan 200 min 500 dibagi 1500 min 1000. Q min 500 dibagi P min 1000 sama dengan min 300 dibagi 500. Setelah itu kita akan kalikan silang. 500 dikali Q min 500 sama dengan min 300 dikali P min 1000. 500 Q min 250.000 sama dengan min 300 P plus 300.000. 500 Q sama dengan min 300 P plus 550.000. Q sama dengan min 0,6 P plus 1100. Selanjutnya, untuk menggambar grafik, kita akan mencari titik potong sumbu Q dan titik potong sumbu P terlebih dahulu. Titik potong sumbu Q jika P sama dengan 0, Q sama dengan min 0,6 dikali 0 plus 1100. Q sama dengan 1100. Titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0. 0 sama dengan min 0,6 P plus 1100. P sama dengan 1100 dibagi 0,6. P sama dengan 1833. Selanjutnya, kita masukkan Q sama dengan 1100 dan P sama dengan 1833 pada grafik ini. Lalu, antara dua titik tersebut kita tarik garis. Inilah grafik fungsi permintaannya atau QD. Materi selanjutnya adalah surplus konsumen. Surplus konsumen atau CS adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Surplus konsumen berada di bawah garis kurva permintaan dan di atas garis harga real. Garis berwarna merah merupakan kurva permintaan dan ini merupakan garis harga real. Disinilah letak dari surplus konsumen. Surplus konsumen membentuk segitiga. Oleh karena itu, dalam menghitung surplus konsumen dapat menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Selanjutnya, kita masuk pada contoh kasus. Diketahui fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 150 min Q. A. Hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasar adalah 1,20 per unit. B. Jika harga pasar turun dari 1,20 menjadi 100 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru. C. Gambarkan soal A dan B dalam satu diagram. Pertama-tama, untuk menggambar grafik atau diagram, kita mencari titik potong sumbu Q dan titik potong sumbu P.
Titik potong sumbu Q jika P sama dengan 0. PD sama dengan 150 min Q. 0 sama dengan 150 min Q. Q sama dengan 150. Titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0. PD sama dengan 150 min Q. P sama dengan 150 dikurangi 0. P sama dengan 150. Q sama dengan 150 dan P sama dengan 150. Kita masukkan pada grafik, lalu kita tarik garis menjadi garis berwarna merah ini. Ini adalah fungsi permintaan atau kurva fungsi permintaan. Selanjutnya, kita akan menjawab soal A jika P sama dengan 120. Kita masukkan pada fungsi yang ada pada soal, 120 sama dengan 150 min Q. Q sama dengan 150 min 120. Q sama dengan 30. Kita masukkan kembali P sama dengan 120 dan Q sama dengan 30 pada grafik. P sama dengan 120 dan Q sama dengan 30. Lalu kita hubungkan dengan garis putus-putus berwarna pink ini. Untuk mencari CS dari soal A, kita dapat menggunakan luas segitiga. CS dalam soal A adalah bagian segitiga kecil yang mempunyai arsiran berwarna biru muda ini. Untuk mencari CS-nya, kita masukkan saja ke rumus segitiga, luas segitiga, setengah dikali alas kali tinggi. Setengah dikali 30, karena alas segitiga kecil adalah 30. Kemudian dikalikan tinggi, yaitu 150 dikurangi 120, sama dengan 15 dikali 30. CS sama dengan 450. Kemudian kita akan mencari jawaban dari soal B. Jika P sama dengan 100. Langsung saja kita masukkan pada fungsi yang ada pada soal. 100 sama dengan 150 min Q. Q sama dengan 150 min 100. Q sama dengan 50. Kita masukkan pada grafik P sama dengan 100 dan Q sama dengan 50. P sama dengan 100 dan Q sama dengan 50. Lalu kita tarik garis putus-putus berwarna hijau ini. Segitiga besar ini merupakan surplus konsumen pada soal B. Untuk menghitung surplus konsumen pada soal B, kita langsung masukkan saja pada rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Rumus luas segitiga tersebut kita masukkan saja setengah, alasnya 50 karena alas segitiga besar adalah 50. Tingginya 150 dikurangi 100 sama dengan 25 dikali 50. CS sama dengan 1250. Untuk jawaban dari soal C dapat dilihat pada gambar diagram atau grafik pada video ini. Demikian materi dan contoh kasus yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, perkataan, atau pengucapan, mohon untuk dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.